Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Salah satu kabel yang diformulasikan khusus untuk sistem fast charging VOOC dan super VOOC namanya unit auto disconnect. Hal itu bisa kita lihat dari warna portnya yang berwarna hijau sama seperti adapter chargernya. Ini portnya juga berwarna hijau. Ini support VOOC 20 watt bawaan ponsel Oppo Reno. Ini saya pemakaian sudah 4 tahun, beli sejak tahun 2020 bulan Desember sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Nah, kali ini akan saya tes ulang kabel buatan dari brand unit ini, namanya unit auto disconnect, yang menurut saya sekali lagi lebih diformulasikan khusus untuk protokol isi daya cepat VOOC dan super VOOC. Nah, kali ini akan saya tes ke berbagai macam perangkat ponsel saya, diantaranya nanti ke ponsel Oppo A3X yang support super VOOC 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt, tentunya dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel masing-masing. Seperti apa performa kabel buatan dari brand unit ini setelah pemakaian 4 tahun, apakah turun performa atau masih bagus? Simak videonya. Baik, seperti ini fisik dari kabel unit auto disconnect. Menggunakan kabel bahan nylon braided, desainnya lentur sehingga enak digunakan ketika charging ponsel, tidak merusak port ponsel karena desainnya lentur kabelnya. Lalu dari segi USB-A, dia seperti ini desain bodinya. Ini menggunakan bahan aluminium dan ini PVC sehingga kuat desainnya ketika ditekuk-tekuk seperti ini berulang kali. Lanjut dari sisi ujung port ini, portnya berwarna hijau. Lanjut kita lihat dari sisi ujung port USB-C-nya. Lihat ini. Sama desainnya kayak di body USB-A. Lihat ini PVC dan ini lapisan aluminium. Untuk portnya juga berwarna hijau. Nah ya, seperti itu. Lalu dari sini ini lihat, ini ada lampu yang akan nyala berwarna hijau ketika kita charging ke ponsel ataupun perangkat lainnya. Nah, ini fungsinya sebagai indikator charging plus indikator auto disconnect atau auto cut off, yang ketika proses charging ini akan nyala berkedip-kedip. Nah ya, lanjut ketika mau auto off atau disconnectnya off, ini akan ikut mati lampunya. Jadi kabel ini selain spesialis super VOOC dan VOOC ya, protokol isi daya cepatnya, ini juga punya fitur auto disconnect sehingga cukup bagus sekali dari segi fitur dan desain dari kabel ini. Oke, lanjut sekarang kita bandingkan dengan kabel bawaan ponsel ini. Karena spesialis VOOC dan super VOOC, maka akan saya bandingkan khusus untuk kabel bawaan ponsel VOOC dan super VOOC. Nah, seperti ini perbandingan desain atau bodi kabel antara unit dengan kabel super VOOC dan VOOC. Lihat dia seperti ini. Nah, ini kabel unit yang warna hitam, lalu yang tengah ini super VOOC. Ini kabel bawaan ponsel. Lalu yang sebelah pinggir ini VOOC. Lihat besaran kabelnya. Coba saya dekatkan seperti ini, lihat. Nah, kalau dilihat dari segi desain kabel antara unit dan super VOOC, yang super VOOC itu kecil, lihat. Nah, ya lihat. Nah, coba saya lebih dekatkan seperti ini. Nah, seperti ini. Lihat. Nah ya, sedangkan VOOC itu besar. Nah lihat, kurang lebih kalau menurut saya hampir sama dengan kabel unit. Jadi kabel super VOOC itu menurut saya, walaupun wattnya besar ya, super VOOC itu setahu saya yang saya punya hingga 45 watt, tapi kok malah kabelnya kecil. Nah ya, aneh. Sedangkan VOOC ini yang punya saya VOOC 20 watt, kok malah kabelnya besar. Seharusnya semakin besar suatu ampere atau suatu watt kabel, enaknya kan menggunakan kabel yang bodinya besar agar tidak mudah panas. Kira-kira seperti itu ya. Nah lihat sekali lagi. Nah, kalau super VOOC ini berdasarkan struktur daya kan 45 watt ya. Jadi dia itu mencapai 4,1 ampere dikali, kalau tidak salah dikali 10 volt atau 11 volt. Jadi 4,1 ampere dikali 10 sama dengan 44 watt. Kurang lebih segitu. Sedangkan VOOC ini 4 ampere dikali 5 volt sama dengan 20 watt. 4 dikali 5 ya, 20 watt. Nah itu struktur daya kabelnya. Jadi kalau segi ampere kurang lebih super VOOC dan VOOC itu sama-sama 4. Kalau cuman super VOOC itu 4,1. Nah, sedangkan kabel unit ini dia mencapai ampere hingga 6 ampere dikali
11 volt, maksimalnya dia segitu, sama dengan 66 watt maksimal outputnya dia. Nah, seperti ini perbandingannya ya. Baik, sekarang lanjut, coba saya bandingkan menggunakan adapter charger SuperVOOC 45 watt ke ponsel Oppo A3X. Nah, coba kita bandingkan ya dengan menggunakan kabel bawaan Oppo SuperVOOC 45 watt versus unit auto disconnect ini. Pertama, coba saya bandingkan atau saya tes dari sisi kabel bawaan ponsel dahulu, dia seperti apa struktur dayanya. Nah ya, seperti itu. Saya menggunakan USB Dr. Finersi FNAC28. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel juga. Nanti tinggal kita ganti kabelnya. Nah, seperti ini rangkaiannya. Nah ya, seperti ini dia nyala USB Dr. Finersinya. Nah, coba saya hubungkan dari sisi kabel bawaan dahulu. Seperti apa performanya, saya hubungkan sekarang. Lihat, SuperVOOC 45 watt aktif, start dari baterai 2%. Oke, biarkan mode ponsel standby ya, biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi ini dahulu. Stop kontak membaca 47 watt di Baseus digital display-nya. Lihat ini, kita lihat kurang lebih 5 menit. Nanti performanya akan turun. Ya, itu seperti itu performa dari sebuah kabel yang support SuperVOOC 45 watt. Pertama kali colok dia akan naik. Nah, lihat sudah turun. Kemudian dia akan turun berada di daya stabil. Nah, kita lihat dari sisi stop kontak dahulu. Lihat ini. Dia kurang lebih stabilnya sudah tidak mengalami penurunan, berada di daya 32 watt. Padahal pertama kali colok tadi dia 48 watt. Nah ya, seperti itu. Sekarang coba kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Lihat, ini lebih real daripada stop kontak menurut saya, karena stop kontak tadi 48 watt, sedangkan ponselnya support SuperVOOC 45 watt, tidak mungkin kelebihan daya. Nah, ini lebih real menurut saya. Lihat struktur dayanya 9,3 volt kali 2,9 ampere sama dengan 27 watt. Nah, ini performa dari kabel SuperVOOC bawaan ponsel. Kalau dilihat dari segi daya 27,5 watt atau ampernya 2,9 ampere, tidak sampai 3 ampere. Padahal secara teori kabelnya menggunakan ampere 4,1 ampere. Ini realnya dia. Sekarang saya bandingkan dengan menggunakan kabel unit yang setelah usia pemakaian 4 tahun. Nah ya, seperti itu. Oke, saya ganti dengan menggunakan kabel unit. Nah, ini ya kabel unitnya. Nah, lihat. Nah, saya hubungkan seperti ini. Nah, lihat sudah saya hubungkan. Start dari baterai 5%, SuperVOOC aktif. Lihat ini. Nah, oke. Kita lihat dari sisi stop kontak. Lihat ini, dia mencapai pada 46 watt dari sisi stop kontak. Nah, perbandingannya, nah ini naik turun 47 watt. Nah, ya. Mungkin ini tidak sampai 48 watt karena persentase baterai tadi ketika menggunakan kabel bawaan 2%, ini 5%. Mungkin ada pengaruh seperti itu, tapi tidak terlalu berpengaruh besar ya, karena ini cuma selisih 1 watt pertama kali colok. Lihat ini sudah turun dayanya ke 32 watt. Nah ya, karakternya sama dengan seperti SuperVOOC kabel bawaan ponsel ya, kabel unit ini. Sekarang coba kita lihat dari sisi ini USB Dr. Finersi. Lihat, dia mencapai pada daya 9,2 volt kali 2,9 ampere sama dengan 27,1 watt. Nah, cuma ada selisih 0,4 watt dibandingkan dengan kabel bawaan SuperVOOC Oppo. Nah ya, jadi walaupun usia pemakaian sudah mencapai 4 tahun, menurut saya kabel unit ini masih cukup bagus performanya untuk charging ke ponsel Oppo SuperVOOC 45 watt. Realnya berada di daya 27,2 watt dibandingkan dengan kabel bawaan ponsel 27,3 watt, selisih 0,3 watt. 0,3 loh ya, selisihnya tidak sampai 1 watt. Jadi performa kabel unit ini cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt dengan menggunakan kabel unit auto disconnect dan kabel bawaan ponsel. Kita bandingkan seperti apa performanya.
Lihat start dari baterai 37%, VOOC aktif. Kalau notifikasi namanya super fast charging. Oke ya, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak, Baseus Digital Display membaca sampai 20 watt ke Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Nah oke ya, coba kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Coba, nah ini kita lihat struktur dayanya 4,6 volt kali 3,6 ampere sama dengan 17 watt. Teorinya VOOC 20 watt. Ada spasi 3 watt dari teori yang ada dari segi watt. Sedangkan ampere ada spasi 0,4 ampere. Volt ada spasi sama 0,4 volt. Itu ketika menggunakan kabel bawaan Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Sekarang saya ganti, coba menggunakan kabel dari unit auto disconnect. Lihat start dari baterai 29%, super fast charging aktif atau VOOC-nya aktif. Istilah Oppo Reno mengatakan seperti itu. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display, Baseus membaca mencapai pada daya 17 watt. Oke, lanjut kita lihat dari sisi USB Dr. Finersi membaca. Kalau dari sisi USB Dr. Finersi membaca mencapai pada daya 14,1 watt dengan struktur daya 4,5 volt kali 3 ampere. Jadi totalnya 14 watt dibandingkan dengan kabel bawaan ponsel Oppo VOOC 20 watt. Kurang lebih ada selisih daya tadi Oppo VOOC bawaan itu 17 watt, ada selisih daya sekitar 3 watt dengan menggunakan kabel unit auto disconnect ini. Baik, sekarang akan saya coba untuk tes speed charging dan fitur auto disconnect ke ponsel Oppo A3x yang support super VOOC 45 watt dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%, super VOOC-nya aktif dengan menggunakan kabel dari brand unit. Timernya saya nyalakan sekarang. Oke, kita cek dari segi daya yang ada di ini. Nah, Baseus stop kontak membaca mencapai pada daya 31 watt. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita lihat dia masih berada di jalan 24 watt. Ketika pertama kali colok stabilnya di daya 31-32 watt. Coba kita cek dari segi persentase baterai sudah terisi berapa persen. Lihat ini sudah terisi 53%, super VOOC masih aktif. Oke, lanjut kita cek dari sisi temperatur ponsel ya, biar mencapai hingga berapa derajat Celcius. 41 derajat Celcius kategori hangat normal. Coba cek dari sisi temperatur adapter charger sangat panas ya kategorinya, tapi masih dalam kategori normal 50 derajat Celcius. Panas lumayan agak menyengat tapi masih aman. Kalau di atas 55 derajat Celcius agak waspada. Oke, coba kita cek dari segi chip kabel charger. Chip kabel charger 38 derajat Celcius kategori hangat normal. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 7 menit. Kita cek ini ponselnya sudah terisi full 100%. Nah oke ya, coba kita lihat indikator lampu yang ada di kabel charger masih nyala berkedip-kedip seperti ini. Sekarang coba kita cek dari segi daya yang ada di Baseus stop kontak sudah tinggal 6 watt. Baik, waktu sudah menunjukkan di menit ke 1 jam lebih 23 menit. Lihat ini indikator proses LED tadi berkedip, sekarang sudah tidak berkedip. Ini proses menuju mau auto cut off. Nah ya, coba kita cek dari sisi wattmeter yang ada di USB stop kontak atau stop kontak Baseus sudah 0 watt. Jadi kita tinggal menunggu proses auto cut off dari kabel charger ini ya. Coba kita tunggu. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 32 menit. Lihat LED pada kabelnya sudah mati. Artinya auto cut off-nya sudah berjalan dengan baik. Coba kita lihat dari sisi wattmeter yang ada di stop kontak pun
sudah 0 watt. Coba saya cabut, nanti pasti dia akan nyala. Coba ya. Nah, lihat ini, saya cabut pelan-pelan. 1, 2, 3. Nah, ya nyala. Nah, cukup bagus sekali performa dari kabel unit ini. Walaupun usia pakainya sudah 4 tahun lebih, tapi super hook dan hooknya masih berfungsi dengan baik, dan auto cut off-nya juga berfungsi dengan baik. Baik, jadi kesimpulannya kabel unit auto disconnect setelah usia pakai lebih dari 4 tahun menunjukkan sebuah performa yang masih cukup bagus sekali. Berdasarkan tes dalam video ini, masih support VOOC 20 watt ke ponsel Oppo Reno 3 dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel, maupun ke ponsel Oppo A3X dengan menggunakan adapter charger ponsel Super VOOC 45 watt masih bekerja dengan baik dan aktif. Ada komanya ke Super VOOC 45 watt. Selain itu, setelah usia pemakaian lebih dari 4 tahun, fitur auto disconnect-nya juga masih bekerja dengan baik. Jadi menurut saya, berdasarkan pengalaman yang saya miliki ini, kualitas dan keawetan kabel unit auto disconnect ini sudah cukup bagus sekali. Usia pakai 4 tahun masih berfungsi dengan baik. Selain itu, kabel ini juga menurut saya lebih diformulasikan untuk pengguna ponsel Realme ataupun Oppo ya, khususnya karena dilihat dari portnya ini warna hijau sama seperti adapter charger bawaan ponsel Oppo VOOC ini. Jadi ini lebih ke protokol daya cepat VOOC maupun Super VOOC kabel ini. Walaupun beberapa tes dalam video lainnya, kabel ini juga support fast charging ke ponsel lainnya seperti ke Xiaomi ataupun super charger ke Infinix ataupun power charging ke ponsel Itel, yaitu power charging 45 watt. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli kabel unit auto disconnect VOOC dan Super VOOC ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.